Halo kicauannya, semua yang ada di Bali. Ya, kali ini saya mau menyurvei atau mereview murai batu dari miliknya Mister Surono yang kemarin juara di gantangan. Lepas trotol loh, ngeri bor. Ya, kita simak videonya. Yuk, kita langsung ke rumahnya. Waalaikumsalam. Loh. Halo. Ada Pak Surononya. Halo. Wah. Weh, di atas ternyata. Pak, ini gimana Pak cara buka pintunya ini? Pakai remote biasanya itu mas. Oh, pakai remote. Iya. Pakai remote. Pakai remote. Ngeri. Kalau lewat atas bisa Pak? Nggak ada tangganya mas. Waduh, nggak ada tangganya. Gimana ini pemirsa kicauannya? Sekarang kita berada sudah di depan pintu dan ternyata pakai remote. Pak, tolong remote-nya Pak di pedek. Ya, bentar. Kalau mau lewat atas pakai tampar. Oh, tampar. Waduh, ngeri sekali saudara. Ya, kita tunggu remote-nya difungsikan dulu saudara. Sembari menunggu pemirsa sembari menunggu dari Mas Surono membuka pintu. Ini dia alamatnya di Jalan Gunung Cemara, tepatnya di Monang-Maning ya. Ya kalau nggak salah di Monang-Maning. Nah ini, ada wartawan. ini langsung nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Mas Surono Mutoyo. Waduh, yang kemarin juara ya? Ya. Nggak juara, nominasi. Oh, nominasi. Nominasi. Oh, itu tapi lepas trotol Iya. Sungguh sangat top pokoknya. Ayo kita masuk yuk, sidak ke dalam. Kita main ke rumahnya Mas Surono. Mas ya, biar. Iya. Dewa Wisnu yang di ini Cikiwir. Cikiwir. Oh, Cikiwir. Saudara. Oke, ya untuk kelanjutannya nanti. Kalau yang ini tak ini. Oh, yang mana? Murah tak ini. Oh, tak murai. Ya, ini murahnya di apa namanya itu? Oh, yang Diawetin itu apa namanya? Oh, diawetin. Oh, murai kaku namanya. Dia dikasih jangkrik nggak bakalan mau karena dia udah kaku itu. Pialanya sudah kaku dia. Oke, nanti untuk lebih jelasnya kita lanjut lagi dengan obrolan santai bersama Mas Surono. Tentunya nanti masih di Parikesit Official. Jangan kemana-mana. Oke, pemirsa kicauannya, sekarang kita lagi rokokan. Ini rokoknya sungguh sangat sahdu. Rokok yang tercipta dari tembakau asli Indonesia. Dan sore hari ini saya mau membahas burung murai, tidak untuk membahas rokok. Karena rokok itu gunanya hanya untuk dihisap saja. Nah, sekarang bersama saya ada Mas Surono dan siapa Pak? Namanya Pak? Mas Kadir. Oh, Mas Kadir. Degun. Oh, iya. Namanya kan cuma itu aku toh. Ya wis suwi lah. Mas, gini. Saya kesini tujuannya yang pertama ingin mereview. Tentunya jagoan-jagoan dari SJ 5354 SF BF ya, Bit Farm ya. Yang kemarin ada yang juara mungkin atau yang laku mahal atau jadi gacuannya sendiri lah istilahnya untuk dipakai main. Nah ini biar nggak kaku ya, ini dari awal kita bahas dulu tentang gimana sih dulu awal mulanya kok suka burung apa aja dulu yang disukai. Gini Mas Rehan. Okay? Pertama awal saya seneng burung itu di tahun 2011. 2010. Sering beli ke Pasar Satrio. Pasar burung Satrio. Pertama beli namanya Jupe itu dari Pak Haji Yusuf. Oh, Jupe masih jualan di bawah pohon beringin. Dulu yang ngasih almarhum
Mbah War. Oh, Mbah War, legend itu ya. Mbah War tuh almarhum Mbah War kan kalau jualan kan pinter ya. Ini loh burung mas, ini burung milik Pak Haji Yusuf dulu mas. Oh. Makanya tak beli. Renjak namanya Jupe sampai sekarang masih. Dari 2010-11. Begitu bermain di melihara aja itu mas, belum tahu lomba belum apa. Ada Ya jarang loh pak. Habis melihara burung-burung kecil-kecil itu kenal sama Pak Kadek. Pak Kadek ini. Dikasihlah saya murai batu. Mau beli murai batu itu pun juga masih mikir. Waktu itu masih di harga mahal itu loh murai batu itu. Daripada buat beli murai batu kan mending tak buat beli berat kan? Ya mungkin Ya. kisaran di tahun itu untuk harga burung murai awal mulanya berapa? Masih di 2,5. 2,5 itu udah maksudnya udah gacor, udah bunyi untuk di rumah. Mahal di tahun. Udah gitu lama kurang puas diajaklah ke lapangan untuk Oh, maksudnya untuk dikonteskan. untuk dikonteskan. Oh, digantang. Untuk digantang ini dulu itu yang ada cuma di Sanglan, GAP sama mana PI di Pondok Indah. pertama kali kan pertama kali ya di Pemogan. Di Pemogan. Oh ya, di Pemogan itu sempat ada lama di sana ya. Lumayan. dan itu punya burung satu murai nias namanya cilok. Nah, itu yang bikin ketagihan saya di kontes terus. Dia beli memang burungnya bagus. Oh, burungnya memang Ya, bagus. cuma kan- Jadi Cuma saya beli dulu burungnya dia nak dikasih nanti saya oh gitu. rawat. Dia belum paham merawat burung. Nggak tahu saya gimana burung itu. Lihat lombanya bingung yang dinilai apanya. Orang yang teriak bengok-bengok itu sebelahnya semua. Polos sekali pemirsa, bisa dilihat kepolosannya. Ya, jadi waktu itu punya burung nias. Iya. Namanya Cilok, Cilok. dan sempat istilahnya dikonteskan dan juara juga. Ya. Akhirnya kesemsem Dengan dengan burung Iya, murai, murai. intinya seperti itu, nggih. Nah setelah melihara murai itu mau melihara burung yang lainnya udah malas. Soalnya udah saking senengnya sama si murai itu. Ya udah sampai sekarang pun juga yang dipelihara murai ya. Murai. Memang dari segi keindahan, bunyi dan ekor itu memang kalau murai itu menawan memang. ini dulu gila mas. Dulu beli murai itu sekali dia senyum sama murai, dia beli murai. Wih, lantai dulu kan belum dibangun kan rumah kan, belum dibangun. Nah pada awal itu dia senang, dia sampai jual ninja itu pakai beli burung sama saya semua itu. Ninja Jadi, buat beli murai. Buat beli murai itu hadiah ulang tahun dari mama. Saya seruput dulu kopinya Paman. Ninja dijual hanya untuk beli murai. Mantap. Lanjut Pak Ade. Dulu dia jual ninja pakai beli murai. Nah, masalah dia saya penuhi itu nggak rumahnya murai itu, kalau nggak salah itu bagian ada dia punya itu 30 ekor murai. Itu di bawah dia ngerawat sendiri. Murai. Saking edannya. Sempat punya 30 Murai. Dari ruang tamu sampai dapur. Sampai dapur. 30 murai dan itu semua on fire On fire semua. Korbannya tapi ngawur. Rawat. Cuman itu Cuman seneng aja. tahu. pokoknya seneng dibeli. Bagus dibeli. Enggak, setiap ada orang antar ke sini dibeli. Ini setiap bawa ke sini tak beli. Berapa tak beli? sampai jual ninja. Terakhir kali Jadi dibelinya karena seneng. Seneng. senang. Nah, itu pada Nggak itu tahu karena seneng apa karena apa, pokoknya seneng aja. Tapi bukan karena mumet ya? Bukan. Oh, bukan ya. Makanya Saya dari kira itu, mumet uangnya sisa-sisa pas gitu. dia suka itu kan saya tata juga kan di murai. Beli burungnya yang gini kan soalnya kalau dulu kan zamannya itu kan belum ada yang paham burung murai mana murai Medan, mana murai Lampung, kan belum paham semua. Ya untuk orang-orang yang baru awam ngerti burung. Mas saya juga ikut nyeruput ya. Ya silakan. Jadi gini Pak Kadek, kalau belum ngerti berarti pokoknya murai ya? Murai. Atau Iya, Medan murai, ya, atau belum- F, belum silangan, paham orang-orang main. Nias, pokoknya saya seneng burung ini, saya beli gitu. Mantap. Makanya dari sana saya ajarin dia juga. Yang namanya dia beli kan banyak mas ya di luar. Kadang saya marahin burung Di Jawa. apa di Bali, di Jawa.
Dia sampai beli 15 juta, 10 juta edan. Zaman itu loh. Zaman itu 15 2013 juta itu kalau saya tumpuk segini loh Pak. Lah, itu Seribuan. saking dulu Mas ya. Dulu belum ada ekor yang bisa punya ekor 26. Pernah punya ekor? Pernah punya. Itu harganya murah sekali. Ekor 26 cm. Ya. Masih ada itu? Itu gini ceritanya Mas. Dia dulu saya punya ekor burung ekor panjang pertama kali. Nah, itu pun sangkar saya pakai sangat besar itu Mas ya. Ya 60 lebih, 60 itu. Nah, itu sampai lewat ekornya itu. Kalau dari pojok. Nah, itu kan dia beli sampai jualan gelang ya untuk bayar. Udah nggak beli. punya uang Sampai- saya. Nggak punya uang, pengen burung itu. Istri saya ajak ke Jalan Sulawesi itu loh, yang gini-gini tiap Oh, jalan tuh. itu saya kira gini-gini, Mas, Ya. beli murah ya, Mas, gitu. Ternyata Itu. juga bisa ya Bisa. tuker. Ini Gelangnya tuker dijual mah. Cuman beli murah. dia bisa sampai saat ini kan mungkin pengalamannya orang ya. Mm-mm. Dia bisa sampai seperti ini ya karena dia beli burung tidak pernah mengeluh, dia selalu percaya ini. Makanya setiap saya punya burung bagus, tak tawar pasti dibeli. Saya Itu juga pun bilang. nggak pernah, saya beli burung nggak pernah rewel, maksudnya nggak pernah nanya settingan, nggak pernah apa ya. Udah tak beli ya udah urusan saya. Itu istimewa. Makanya sampai jual ninja. Jual ninja, Jalan. beli murah ini. Sempat ternak juga pada waktu tahun itu. Belum ini mau jual diri nggak laku lah. Waduh, kalau itu berat itu. Angin. Itu sempat ternak tahun Tahun berapa, Mas? 2014-an. 14. 2014 pernah mengawali untuk Ternak. Karena awal. Saya titipin di Pak Wayan Manik Mas di Mamboyo. Oh, Pak Wayan Manik Mas. Oh, itu ring Manik Mas tuh ya. Itu saya di sana dulu bikin 4 kandang ya dititipin di sana, nggak jadi, saya ambil. Udah terus itu saya udah nggak di ternak lagi. Ya pengen ternak tapi nggak punya tempat. Nggak punya tempat. Terus ngawali ternak lagi dengan diri saya sendiri itu, di tangan saya sendiri di 2018. Oh, jadi awal mula untuk ternak. Jadi Pak Surono ini ternak untuk yang benar-benar ternak, maksudnya untuk di tempatnya, di tempat di kediamannya itu pada tahun 2018. Setelah renovasi rumah selesai baru bikin. Baru di sana. Di samping itu juga kita milihnya juga itu yang agak susah Mas dalam arti itu ya sudah lumayan bertahun-tahun lah kita ingin seperti ini, anaknya ingin seperti ini gitu kan, karena kan kemajuan tahun sama era itu kan berbeda ya. Semakin tahun burungnya seperti ini, semakin tahun sama dengan motor burung seperti ini pun yang nembak seperti ini pun tidak kanggu Ya. di tahun ini tidak kanggu, mesti ada perubahan. Jadi kualitas itu Ya. menurut penilaian atau pakem penilaian yang ada di lapangan itu mungkin setiap tahunnya Berbeda. update gitu ya, lebih Harus, tepatnya. dalam arti itu kita pun harus paham tentang burung, harus paham. Ya, karena sekarang irama lagu itu penting dan Penting. juga panjang. Biar Dan volume volume. memang harus cetar itu karena semua ngejar untuk itu. Jadi pada awal mula tahun 2018 ternak itu ada berapa kandang? 6 kandang. 6 kandang itu ya kebetulan ya, bukan kebetulan lagi ya, namanya juga udah lama di megang di Mure. Semua gaco-gaco yang dulu punyanya Mas Agus ke SJ tak minta, yang nggak dipakai tak minta, sortiran tak minta, tak pernah. Dan itu yang sekarang ini kan memang udah yang terah-terahannya itu yang dipakai. Terah-terahannya yang lama saya ambil. Awal mulanya itu berarti main terah untuk ekor atau untuk maksudnya dari indukan itu diambil anaknya untuk diterahkan ekor atau untuk terah prestasi waktu itu? Untuk terah prestasi. Niatnya. Saya emang nggak bisa untuk di ekor, emang nggak ini. Dari harga juga udah nggak terjangkau buat saya itu loh, karena mahal. Jadi ya Iya. karena saya suka di kantangan ya saya nyetaknya untuk di lapangan. Itu dah namanya ya dia sudah seneng itu Mas, harus sudah gitu ya harusnya dia seperti itu biar ada sekarang. Dan juga kan indukan pun ya agak susah kita untuk memperlakukan itu ya memang susah. Dan saya sebagai pedagang burung mulai bantu Oh, sejak kapan dagang burung, Pak? itu sudah lama. Ini
Baru nih. Baru Pak, saya tahu. Nanti patut direview. Iya patut. Iya nanti. Jadi untuk selanjutnya mungkin itu Lu dagang burung teman? dagang burung. Saya kaget itu Sering kita juga. ke saya ya. Iya. Dagangnya ke saya atau ke Pak Itu Surono? sama ini. Oh. Bos saya itu Ya, banyak. ya. Oke. Itu sama ini. Lumayan. Tadi kita udah mengulas untuk awal mulanya Pak Surono ini suka dengan burung murai, kemudian ditangkar. Habis itu Pak, kalau mengenai tangkaran sudah jalan kalau 2018 sampai sekarang yang pasti ini ya, yang ini kan sampai udah 2020 itu udah ngeluarin berapa ring kira-kira? Ring yang udah hasil ternakan yang dikeluarkan dari ring Surono atau ring SJ ya, sapu jagat nih, sapu jagat. Dulu itu gini, dulu kan saya pakai ring sapu jagat tok dari di 2014. Oh di 2014. Dari angka 1 sampai 100 itu udah hilang. Udah gitu saya bikin lagi dengan Dari mudah utang semua itu. Oh indukan muda hutan. Mudah utang semua. udah yang dulu. Oh prestasi plus muda hutan. Yang ring angka 1 sampai 100. Tapi di 2018 saya ulang lagi di sapu jagat tapi isi 5354 Oh. ringnya. SJ 5354 BF. BF Bitfarm. Nah itu saya juga daftar ke PBI di penangkar PBI. Ya, Ring PBI Silver. PBI Ring PBI Silver. Jadi di 2018 saya udah masuk di ring PBI Silver. Jadi anakan kurang lebih sudah berapa Pak? Sekarang kalau Dulu udah 100 sudah katakanlah sudah lewat. udah lewat. Yang sekarang ini juga pesen ring di 500 sudah hampir 200. luar biasa. 200 ring ya udah. Sekarang udah ada yang 300 juga. Udah 300. Masuk 300. Dari anakan yang dulu dan anakan yang sekarang ring baru itu yang terdengar suara dari teman-teman Kicomania yang sudah istilahnya moncer atau masuk di gantangan di kelas latber, latpres, bahkan cup itu kira-kira ada apa enggak? Banyak. Di Lombok, di Sragen, ya di Bali sendiri. Sama kan saya di Bali. Jadi kurang lebih sudah punya nama, istilahnya gitu ya Pak Ade ya? Sudah saya kasih jempol. Aman. Dari saya dalam hati itu dari saya sudah bina tadi kan Sudah like. tenang. Modalnya cap jempol sudah saya akui dia akui. Ya tapi itu yang beruntung kan. Yang beruntung. Banyak juga yang nggak beruntung gitu loh. Oh, Beli jadi kan trotol, nasib tapi, ini ya. beli trotol tapi nggak jadi. Cuman Mungkin karena di perawatan rumah. gitu. Bukan, karena nggak berubah dia, nggak jadi Ultraman, nggak jadi Power Rangers, Ya. nggak jadi juara. Itu ya bagus. Nasibnya itu yang menentukan Pak Ade. Kalian Bagus. seperti sekarang ini kan ya seperti itu bisa dikatakan. Nanti saya mau lihat juga kandangnya Pak ya. Boleh. Izin, jadi istilahnya saya shot, mungkin saya ambil gambarnya, sampel bahwa di sini istilahnya memang tempat breeding untuk murai dari ring SJ 5354 BF. Terus yang anakan tuh masa dijual semua Pak? Nggak ada anak yang disimpan sendiri untuk Terus terang untuk anakan saya nggak punya. yang Trotol. disimpan Nggak punya. Jadi udah trotol diambil orang, mungkin yang punya itu udah bosen apa Yang kemarin itu. apa mau dijual pasti ngomong sama saya, Mas burungnya tak jual, mau tak jual apa Masnya mau ambil lagi. Jadi Jadi seperti yang kemarin itu kan dibalikin lagi itu. sudah garansi untuk jantan ceweknya, juga garansi kalau mau dijual diambil lagi kalau mau. Izin dulu ya. Izin dulu, Pak mau dijual. Monggo. Nah. Seperti itu. Tapi kalau udah masuk di pedagang ya hilang Mas. Contohnya seperti Sebelumnya udah hilang kalau udah masuk di sini Mas. Saya kira Pak Kade ini saudaranya, ternyata Saudara di sini. pedagang. Oh. Jadi saya baru tahu dan pasti nanti saya akan review berapa dagangannya yang sudah dibeli dan berapa dagangannya yang sudah laku di luar.
Pak Gitu, saya Pak juga Acan. ini juga nggak capek-capek dari dulu ngontrol saya, ngawasin saya dari awal, memang nggak capek ngawal. Istilahnya Sudah sistem saudara. kekeluargaan. Jadi dari sisi positifnya yang bisa diambil itu kerjasama untuk setting perawatan dan digantangan Iya. gitu ya Pak ya. Baik berarti Pak. Kalau Pak Deknya punya burung bagus mau bawa lapangan, saya bawa, dia nggak bawa. Saya aja yang bawa. Ya. Tapi nanti hadiahnya siapa yang ambil Pak? Udah hilang di sana. Oke Pak. Kopi. Oh, sudah pesan banyak-banyak ini, nggak taunya juara 2 gitu. Yang kemarin nih Pak, mengulas sedikit tentang kemarin yang burung kemarin yang saya shot istilahnya di kelas latpres hari Jumat di Pondok Indah itu ringnya siapa Pak? Ringnya sih. Oh ringnya SJ. Penjaga itu baru umur kalau nggak salah itu setahu saya sampaikan sama dia dulu, Mas ini jangan dijual, burung ini bakal bagus. Nah karena itu kan sudah bulunya kan jelek, kita jual pun orang nggak ada yang mau beli. Orang ada yang mau beli, bulunya hancur Mas. Hancur. Nah, kayak gimana? Kayak hancur, terus jelek. Kayak kuas tuh loh. Nah. Kayak kuas yang habis dipakai ngecat yang kering. Nyerit Nyerit. Ya, rasanya nyerit, kan jelek. nyerit. Nah itu karena kita mau jual juga malu, tidak enak, akhirnya terpaksa dirawat sama dia. Ya. Saya pernah lihat itu postingan itu burung itu kayaknya yang ya itu dah kayaknya yang diposting itu yang dulu sempat memang diposting dalam artian bukan diposting untuk dijual, Iklan diposting- postingan ini tidak mengandung iklan. Nggih, tidak mengandung iklan, istilahnya postingan itu hanya untuk menunjukkan ini yang kelihatannya barang sortiran Apa coba menurut coba, pembeli bos? ya, tapi ternyata malah moncer. Ya, itu. Aduh, itu umur berapa? Itu baru 8 bulan. 8 bulan, luar 8 biasa, bulan. luar biasa. Itu pun ada juga kemarin juga terahnya dari sama juga kan yang dipegang ya Pangeran Utara namanya itu juga sama ya saya bawa Piala Raja juga ada. Oh, Itu pernah. sudah pernah ke Sudah Piala pernah. Raja juga. Ada yang Itu ringnya Sapu Jagat ya. itu saya bawa Luar sendiri biasa. di Piala Raja. Piala Raja tahun kemarin. Yang masuk itu ya. Udah Tapi masuk. Itu enggak masuk. Mas. Nggak masuk. Cuman kan pengen. Coba Tapi pengen burungnya bawa. bagus. oh, pengen tahu. Mungkin secara kualitas bisa diadu, tapi mungkin karena kondisi di sana yang Ya. berbeda, Itu karena umur suhu juga. dan cuacanya juga Pak Itu menentukan. umur 8 bulan saya bawa ke sana ya. 8 bulan kok ke 8 sana. bulan. Mantap. Videonya pun ada dia Pangeran Utara itu. Pangeran Utara Pasti juga. kerja tapi Ya, seperti yang kemarin itu yang mainnya Mas. Sama klub. Itu udah mungkin karena darah ibunya. Kalau Mas Bruno. indukannya masih ada. Itu dari terah-terah ibunya aja. Oh, terah ibunya. Ibunya kan ada yang dijual semua. Itu ceweknya nggak pernah ada yang dijual. Jadi nangkar burung yang dijual jantannya saja. jantannya saja. Karena yang laku jantannya. Ya banyak yang nyari cewek. Cuma Tapi- dia kasihan jual. Mau dipakai sendiri. Karena kan kita juga brandingnya, kalau seperti dia kan brandingnya juga kan ya butuh waktu, butuh pengorbanan seperti orang yang istilah katakanlah seperti sekarang nih rugi itu loh Pak ya. Iya. Ya dulu kan banyak kita juga beli cewek-ceweknya masih ada jadi rugi itu kan sudah pengalaman. Oh, induan cewek. Ya itu induan. ceweknya pun itu kita pun perpadukan ada yang nggak cocok, ada yang nggak bagus kita buang karena sekarang ini sudah keluarin terah yang bagus, jadi dia kasihan jual itu. Saya pun kemarin mau borong itu 5 ekor itu nggak Main pun mau dijual. didorong. Tuh, Bapak mau beli juga? Iya. Saya borong Saya kan juga kasihan. mau sebenarnya. Pak. Tapi Cewek kan, semua teman. kantong saya jebol. Ini 5 ekor cewek semua diborong. Wes nak borong semua. Enggak. rata-rata nih kisaran ya Pak ya untuk harga jual anakannya Pak ya. Itu A berapa? Kalau yang untuk dari yang Indukan biasa, sedang, menengah ke atas untuk yang gimana? indukan yang untuk saya sendiri untuk menilai saya ya nggak bagus ya Rata cuman semua. bagus tuh paling 3,5 saya jual 3,5 3.000. Itu pun nggak ada yang kita bedakan yang mana jelek, yang mana rendah, enggak. Itu semua sama. Murah ya, hanya nasib sebenarnya yang bisa menentukan itu burung bagus dan juga perawatan. Jangan lupa berdoa biar koncer.
Itu kadang-kadang ada yang beli mas, yang beli itu seperti apa mas ya kemarin itu orang yang belinya sulun-sulun itu loh, kadang jerawat tuh juara-juara semua. Tapi kadang banyak yang beli juga, yang nanya-nanya mas ini induknya apa, induknya prestasi apa enggak? Yo, enggak ada yang juara, kenapa nggak tahu? Sudah dikasih yang bagus, niat kita kan baik nih ya. Ini indukannya yang bagus mas, ini Mungkin dari dia mungkin ini belinya rewel. ternyata malah dirawat pembelinya juga kurang Ya, gitu mas ya. mungkin yang di- Tapi ada yang beli orang biasa, Sulun-sulun. polos lah istilahnya, wis pokoknya dia niatnya untuk beli, Ya. untuk dirawat, rumahan atau istilahnya berbunyi-bunyian, itu malah bagus. Ya, itu Cepat diserok itu Pak Kadek. Kalau kayak gitu ya, cepat mungkin diserok. ya mungkin karena orang seperti orang sulun itu kan karena dia sudah ngerti ya, seperti pengalaman saya sama dia juga kan. Mm-mm. Mas Lumen juga kan, ya pengalaman kita juga kan sakit juga kan. Mau tenang kandang seperti ini, mau tenang seperti ini, mau di breeding seperti ini kan juga sakit. Sama ya mas ya. Lama sekali. Jadi prosesnya memang Prosesnya. untuk perjuangan dan ketekunan. Kalau untuk ditipu untuk ini udah biasa belum? Biasa. Kenapa Pak Kadek Iya, ketawanya kan? seperti itu? Nggak ada. Dia kan gimana ya dari teman. Sekarang saya udah pinter mas. Oh, sekarang itu. Tambah los dia ketawanya Pak. Kamu udah pinter saya. Jadi udah istilahnya sekarang udah dari belajar dia dari awal mijak istilahnya untuk menekuni burung murai batu, udah kita selama perjalanan itu sudah mendapatkan ilmunya dan manfaatnya, terus akhirnya sekarang sampai titik yang sekarang ini ya bisa menampilkan dari terah sendiri, dari indukan sendiri. Ya saya rasa itu luar biasa lah Pak. Saya juga Tidak merasa semua, senang sekali tidak ya. semua seperti itu. Heeh. Bisa nyetak, maksudnya nyetak ya, nyetak sendiri di konten sendiri itu rasanya itu beda sekali ya. Ya sekarang setiap orang bisa beli burung mahal juara, tapi untuk dari trotol kita cetak, untuk apalagi itu cetakan kita sendiri, ternakan kita sendiri gitu. Sampai di lapangan jalan apalagi sampai dapat juara kan beda. Harganya beda. Puasan batin Puasnya beda. Ya dari nol kita ngasuh, Ya. istilahnya ya dari trotol memang niatnya untuk dibuat lapangan terus akhirnya bisa muncar itu luar biasa. Rasa sakitnya yang dulu ingin belajar ingin bisa ya, dan akhirnya bisa, ini kan kepuasannya orang. Iya. Berarti dia totalnya dulu 8 tahun 8 tahun ya. 8 tahun dan sekarang pun dia sudah pintar dalam mengojek burung kan. Ini berkat Pak Kadek apa Ya berkat enggak, karena belajar ketemuannya sendiri? dia. Dulu kan saya yang ngajari. Beda tipis ini soalnya. Iya. Dulu saya ajari, malah sekarang saya yang diajari. Ya harus begitulah. Yang tua di mana-mana itu harus Dan memang eranya orang kan sudah berbeda. Dulu kan mbah pesan juga kan ya, seperti Mungkin- Mbah dulu kan ya itu mungkin namanya. kayak parutan kelapa itu diparut terus dikasih air terus diperes gitu. Ya. Sekarang Santannya. jadi santannya sudah seperti itu. Ya luar biasa menurut saya. Istilahnya kalau kita memang ada keinginan ya pasti rezeki. Kayaknya keinginannya besar. Atau gini, apa yang pengen disampaikan ke sahabat kecomannya seluruh Nusantara yang khususnya yang ada di bumi? Soalnya di luar bumi tidak masuk hitungan. Tidak masuk. Iya, hanya ada di bumi. Silakan. Nah itu untuk apa ini? Untuk breeding apa untuk? Untuk breeding, jadi kita semangat breeding karena kita istilahnya salam lestari lah, pelestarian itu. Karena kalau sekarang dilihat kalau koncer itu memang dari proses lah istilahnya. Tapi breeding yang bagus, breeding ala SJ 5354 BF itu seperti apa? Jadi segini, kalau ya breeding orang kan juga beda-beda. Beda cara. Caranya beda, ininya beda. Kalau saya ini nggak ruwet, jadinya ya simple. Saya dari dulu nggak pernah jodohin si murai batu itu nggak pernah. Kalau saya jodohin pasti mati yang cewek. Tapi kalau langsung saya masukin kandang, bareng-bareng bareng, udah. Oh, Itu dol. kelebihan. Los, itu dah. Nggak pernah saya jodohin. Langsung. Gitu. Langsung. Nah isi tanpa perjodohan paksa. Nggak Nah, pernah isi. jodoh. Langsung gras.
Saya beberapa Gitu. kali jodohin pasti mas. Kalau jadi sekalian jadi, kalau enggak sekalian enggak. Ya seperti ini kita juga kan menekuni burung kan seperti itu ya Mas ya. Kalau hancur sekalian hancur ya. Kan gitu toh. Sebenarnya ninja hancur bisa bangun kan tiga. Jadi lantai berapa ini? Tiga. Ya? Oh, tiga. Ini paling atas apa paling ada Ini atas tengah, lagi? atas ada lagi. Oh, atas tempat breeding. Ya. Jadi ya itu untuk saya simpel, jadi nggak make yang obat, nggak pakai cacing, saya nggak main ulat kandang, saya nggak main. Saya cuma main jangkrik sama kroto. Kroto itu pun juga nggak tiap hari tak kasih. Jadi kalau pas dia habis mau birahi mau bertelur itu aja tak kasih kroto. Jadi saya tuh peternak paling irit. Irit. Ya, tapi kalau di total bulanannya juga lumayan ya. Cuma jangkrik aja, kroto paling seminggu sekali. Itu juga pas mau dia bertelur aja baru tak kasih kroto. Habis itu Atau ngeloloh gitu waktu anaknya menetas. anaknya Ya. kan enggak. Jangkrik Harus aja. jangkrik aja. Kalau kita pakai ulat itu pun nanti besarnya nggak bagus. Saya coba kasih kroto, anaknya dibuang. Kayak seperti gimana gitu ya. Nah, dia nggak apa ya, mungkin apa birahinya langsung naik apa gimana, tak kasih kroto. Jadi nggak tak kasih kroto. Ya los jangkrik. Jangkrik. Itu untuk breeding saya. Jadi ukuran kandang saya kan kecil mas, minimalis 80 kali 180 tingginya, lebar 80, panjangnya 1 meter, tingginya 180. Ini Mas. Anak Kecil. kos ya. Iya, Anak kos. Angkat. kecil sekali. Ada berapa? 6 6. kandang. Nanti lantai 4 atasnya lagi tambahin. Bisa ini. Lantai 4. Belum dibangun mas, pabriknya belum dibangun. Ya semoga aja ya sahabat kicau Nusantara ya. Semoga nanti bisa lantai 4 lah atau lantai 5 atau lantai 7 kayak langit kan ya. Pokoknya kita ya inovasi istilahnya tiada henti. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih gagal di perbreedingan di dunia ternak atau istilahnya mau mencoba atau baru mulai atau istilahnya sudah jalan tapi masih gagal ya, apa salahnya kita mencoba breeding ala SC 5354 BF, siapa tahu berhasil. Saya ini nggak pernah mencoba tapi insya Allah berhasil. Sudah. Ada yang mau sampaikan lagi Pak? Sudah. Oh sudah. Ya kalau gitu kita closing. Ayo kita lihat di atas gimana Malam Lestari, Bapak. tempat ternaknya. Yang penting jangan lupa Jangan lupa subscribe. udah bunyikan loncengnya. Ding. Salam lestari. Lestari.